Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara bikin lampu ini. Ini supaya saudara bisa tahu. Nah ini kebetulan ada yang mati karena saya lupa untuk memberi lem tembak sehingga air masuk dan buat korslet ini banyak mati. Nah, caranya bagaimana untuk bisa bikin seperti ini, saudara? Saya perlu kasih tahu dulu seperti ini. Nah, ini saudara, ini adalah lednya yang akan dijadikan sebagai huruf. Nah, di sini tolong deketin, di sini ada titik-titik hitam. Ya, ini coba lihat, ini ada titik-titik hitam. Nah, ini adalah tempat untuk nanti memotong. Saya ambil contoh misalnya saja seperti ini. Ini ya, ini titik-titik hitam. Ini kalau mau memotong, dia harus potongnya di sini, di titik hitam. Nah, ini. Jangan di sini. Kalau potong di sini, dia akan mati. Harusnya di titik hitam. Tinggal disobek begini caranya, harus lurus ya. Nah, ini harus pas di sini. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seandainya ternyata huruf itu bukan di pas titik hitam tapi sebelah sini. Ya. Ini kan harusnya kan titik hitam, di titik hitam. Sekarang bagaimana kalau kita bikin huruf? Ternyata hurufnya itu enggak di sini tapi di tengah sini. Kan kalau kita potong di sini kan lucu, ini kosong. Kalau saya biarkan lebih kan lucu juga. Maka jalan satu-satunya adalah ini dipotong. Tapi cara motongnya itu hanya dibuka saja seperti ini. Nah, lihat ya, ini hanya dibuka saja. Nah, dibuka seperti ini. Ini sampai dia keluar. Nah, seperti ini ya, saudara. Ini kan yang korslet ini ya, kena air. Nah, ini seperti ini. Terus caranya bagaimana? Dia dilipat ke sini, dilipat ke sini. Nah, ditutup sini, tekuk kayak gini. Kelihatan ya? Terus nanti dikasih lem G, ditetesin lem G supaya dia nempel gitu. Jadi ini hurufnya akan sama gitu. Ini jangan dipotong. Kalau ini dipotong dia kesini mati semua. Jadi lebih baik dilipat seperti ini, tekuk begini ya, terus dikasih lem G. Kan nggak kelihatan karena yang menyala kan yang sebelah sini, ini nggak kelihatan. Kemudian saudara, bagaimana cara menempelkannya? Maka cara yang menempelkannya adalah seperti ini. Kita lihat ini ya. Ini yang dipakai untuk di baterai. Nah, perlu saudara ketahui bahwa min dan plus itu kadangkala bolak-balik, saudara. Saya pakai beberapa warna ya. Ini ada yang hijau, ada yang biru, ada yang kuning. Kadangkala itu yang plusnya yang ini, kadang minnya yang ini. Jadi mereka masangnya itu asal-asalan. Nah, oleh karena itu, cara yang paling gampang adalah untuk menentukan min plusnya dicoba-coba atau lihat ke aslinya. Saya ambil contoh misalnya saja seperti ini. Nah, seperti ini, saudara. Ini belinya lampunya seperti ini ya. Ini setiap dapat seperti ini. Ini panjangnya cuma 5 meter. Dan harganya sekitar 56-57 lah kira-kira. 56-57 ribu. Kemudian untuk bisa menentukan plus minnya itu lihat ini aja. Nah, kalau seperti ini kan plusnya yang merah, minnya itu yang hitam. Kan kita kelihatan di sini. Oh, berarti yang yang nyala itu berarti plus. Tapi kadangkala ada yang ditaruh di bawah, saudara. Nah, itu harus dicoba. Nggak apa-apa. Toh ini kalau kebalik nggak akan korslet, ya. Paling nggak nyala, gitu aja. Dicoba seperti itu. Saya ambil contoh misalnya ini ya. Coba saudara lihat.
sini. Ini lihat ya. Ini kalau misalkan ini saya naruhnya salah nih, dia tidak mau nyala karena salah naruhnya. Tapi kalau dia naruhnya benar, dia akan nyala. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk mematrinya, saya perlu kasih tahu juga bagaimana cara mematri yang benar atau memasukkan kabel. Nah, begini, saudara. Ini di sini kan ada ini plusnya, ini main, ya. Maka harus disobek dulu yang ini nih. Ini disobek. Nah, nyobeknya itu ke samping begini. Terus ini juga disobek ke sini. Nah, sini terus ini dirobek gini. Lihat. Kenapa saya taruh di samping? Karena kabelnya kan nantinya akan seperti ini. Nah, ditempelin gini ya. Nah, kalau ditempelin begini kan kabelnya masuknya ke dalam sana, bukan ke samping, ya. Jadi harus ke bawah begitu. Tadi saya tunjukkan bagaimana cara matrinya. Nah, setelah begitu, kemudian kita lihat caranya adalah ini pakai kabel. Ya. Ambil contoh, misalnya saja ini. Nah, karena mainnya itu ada di bawah dan plusnya itu ada di sini di bagian warna, maka ini pun harus begitu. Usahakan kita membiasakan diri untuk menempatkan yang bergaris itu adalah plus dan yang hitam itu adalah main. Tinggal dipotong begini, ya. Kemudian ini dipotong sedikit, kemudian ini dikupas, juga dikupas. Nah, ini dicor dulu dengan menggunakan patri. Lihat caranya. Nah, ini lihat ya, dipatri dulu ini. Nah, kemudian yang ini juga dipatri supaya nempel. Nah, begini saudara. Kalau sudah seperti ini, tinggal ini ditempelkan ke sini. Ini kan yang main tadi yang bawah, ya. Jadi yang bawah ditempelin ke bawah seperti ini. Lihat. Nah, ini sudah nempel. Kemudian yang ini taruhnya di atas. Nah, gini saudara ya. Terus alangkah baiknya kalau sudah jadi seperti ini dicoba dulu. Dicoba. Supaya kita punya kepastian ini nyala atau tidak, begitu ya. Coba di sini lihat, nyala atau tidak. Oh, lihat. Nah, ternyata nyala. Nah, tindak selanjutnya adalah sebelum pasang, ini menjadi sebuah pengalaman karena itu konslet gara-gara ini tidak saya cor, sehingga ketika hujan airnya masuk. Jadi ini dicor dulu pakai lem tembak seperti ini. Lihat, deketin. Nah, seperti ini. Dicor seperti ini ya, ditunggu sampai kering. Ini air nggak akan masuk, saudara. Nah, saya salahnya itu yang itu nggak dicor. Nah, ini juga sebelah ini juga, ini kebetulan pas di ujungnya. Pokoknya yang belakang ini harus dilem supaya tidak ada air yang masuk. Nah, kemudian saudara yang perlu diketahui adalah untuk masang nempelkan seperti ini, ya, nempel di sini di akrilik misalnya, itu jangan kayak begini asal tempel kemudian dikasih lem G.
itu ternyata kekuatannya ringkih sekali. Lalu yang benar bagaimana? Yang benar supaya daya rekatnya itu 100%, maka ini mesti dikerik dulu, saudara-saudara. Bawahnya ini digosok seperti ini, dibikin kasar atau dibikin luka, supaya lapisan karetnya itu hilang, lapisan lilinnya itu hilang. Nah, baru setelah itu ditempelin sesuai dengan pola, kemudian tetesin pakai linggit. Itu untuk akrilik, tapi kalau untuk kayu saya kira tidak usah dikerik, nggak apa-apa, tapi memang lebih baik dikerik supaya daya rekatnya lebih tajam. Begitu saudara cara pemasangannya, dan diusahakan untuk pemasangan dari kabel itu sebaiknya seperti ini, saudara. Saya tunjukkan ya. Jadi begini, misalnya di sana akan dipasang ya, ini jangan begini. Nah, kebanyakan orang pakai cara yang seperti ini, terus dipatri gitu ya. Nah, seperti ini sama ini disambung ini. Ini bisa mendatangkan korslet ya. Jadi lebih baik itu harus bisa panjang pendek. Misalnya kan plus sama plus ini. Nah, ini plus sama plus. Kalau bisa diusahakanlah sebaiknya dipatri, jangan cuma di seperti ini jangan sini sudah, tapi ini lebih panjang lagi ke sini. Ya, saya ambil contoh lah seperti ini. Ini dipotong dulu separuh. Jadi antara yang ini sama yang ini itu beda, yang plus sama min itu jauh jaraknya. Gitu. Jadi ini seperti ini. Nah, kita lihat. Ini cara pemasangan yang benar. Nah, ini di sini dipotongnya di sini. Ya. Nah, seperti ini, saudara. Ya kan ada jarak nih. Jadi nggak berdekatan tapi berjarak, gitu loh. Nah, baru setelah itu dipatri ini sama ini, sudah kuat. Nah, saya juga akan tunjukkan kepada saudara tentang pembuatan seperti ini yang cukup sederhana. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara di belakang itu saya bikin toilet, gitu. Coba di pause dulu. Pause, oke. Nah, sekarang saudara lihat itu yang saya bikin. Ya, nanti saya nyalakan sebentar. Itu nyalanya ya. Oke, terima kasih. Bapak Yahweh berkati. Halo.